pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Bagus. Kalian semua dalam keadaan baik dan selamat. Jadi masih bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa yang datang lebih awal tadi. Rio. Ya, datang lebih awal, Ibu. Ya, yang datang lebih awal, Ibu. Ya, silakan. Oke, Ibu. Lebih awal. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Ayah, Terima silakan kasih, duduk kembali. Ibu. Nah, anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Hadir semua, semua, Ibu. hadir semua, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu senang sekali melihat kalian hadir semua. Nah, anak-anak, kalian memang anak yang rajin. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Pintar. Jadi sekarang Ibu minta kalian siapkan alat tulis kalian di atas meja. Yang barang-barang tidak dipakai. Ibu, ini apa, Ibu? Itu tadi beta yang bawa. Simpan. Coba anak-anak lihat ke bagian bawah meja kalian, apakah ada sampah? Bersih, Ibu. Baik, kalau begitu. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian berdiri untuk kita sama-sama bernyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Mungkin masih ada anak-anak yang ingat pelajaran kita kemarin. Masih, Ibu. Coba Madam. Mengingat memelihara tumbuhan di lingkungan kita, Ibu. Baik, terima kasih Mada. Jadi anak-anak, kemarin pelajaran kita kemarin yaitu memelihara tumbuhan di lingkungan, menjaga kebersihan. Jadi kita semua harus menjaga kebersihan di rumah, di pantai, dan dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, siapa yang sudah pernah ke pantai? Yang pasti kalian semua sudah pernah ke pantai. Nah, anak-anak, ketika di pantai, kalian melihat apa di sana? Bagus, mari kita berikan aplaus. Jadi anak-anak, ketika kita di pantai, kita melihat air laut, pasir, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang kalian ingin bertanya tentang pelajaran kita kemarin. Silakan ya. Kenapa menjaga kebersihan itu penting, Ibu? Kenapa? Bagus sekali pertanyaannya. Mari kita berikan aplaus kepada Yaya. Aku langsung menjawab saja. Kita menjaga kesehatan itu penting sehingga jangan ada kuman yang menempel pada tubuh kita. Dan juga kita jangan sakit, kita selalu dalam keadaan baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pelajaran 1 yang membuat pelajaran bahasa Indonesia IPA IPS. Nah, anak-anak, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini,
Anak-anak akan membuat pertanyaan dengan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat efektif. Mengembangkan upaya pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan. Dan yang terakhir, anak-anak mampu membandingkan karakteristik pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, dari kalian semua siapa yang ingin naik kelas? Pasti kalian semua ingin untuk naik kelas. Nah, ketika kalian ingin untuk naik kelas, apa yang harus kalian lakukan? Selain belajar apa? Belajar dan berdoa. Ini beda Ibu. Belajar. Bagus sekali. Jadi, mari kita berikan aplaus kepada kalian semua. Nah, anak-anak, jika anak-anak ingin untuk naik kelas, yang harus kalian lakukan itu belajar, setelah itu berdoa. Tersiapkan kan? Kita mau mengajar. Nah, anak-anak, ibu minta kalian untuk bagi kelompok dalam 3 kelompok. Moni dengan karya ini Rio sendiri, kayak silakan. Iya. Sudah Ibu. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, anak-anak, ibu akan menunjukkan gambar serupun padi pada kalian, dan ibu akan menanyakan, meminta anak-anak untuk mengamati. Setelah itu ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Coba kalian amati gambar ini. Itu pagi. Tadi Bu. Itu pagi Ibu. Nah, anak-anak, tumbuhan ini biasa ditanam di mana? Hidupnya di mana? Bagus sekali. Mari kita berikan aplaus. Nah, anak-anak, kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Kalimat efektif juga dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Nah, anak-anak, ibu minta kalian mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Setelah itu, ibu meminta kalian untuk dari masing-masing kelompok salah satu mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Waktu saya berikan 3 menit mulai dari sekarang. Sudah Ibu. Dari perwakilan masing-masing kelompok silakan maju ke depan. Silakan dari kelompok 1. Pertanyaannya, buatlah pertanyaan berdasarkan gambar yang tadi Ibu sudah perlihatkan kepada kita. Dan pertanyaannya itu adalah apa nama tumbuhan itu? Bagus, silakan duduk. Lanjut kelompok 2. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya terwakilan dari kelompok 3. Sini pertanyaan yang kami buat yaitu apakah tanaman tersebut berguna bagi masyarakat? Bagus sekali. Silakan duduk, Rio. Tersebut dapat tumbuh. Terima kasih. Silakan. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan kalian tentang tanaman padi, menjaga tanaman padi dan memeliharanya. Di sini kita perlu ketahui pengertian padi sendiri, yaitu padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras dan juga banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Pertumbuhan padi juga dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir sehingga perkecambahan benih tersebut terjadi bersama-sama. Tahap yang kedua, benih-benih ditanam di lahan yang sementara, dan tahap yang ketiga, bibit yang telah disiapkan itu dipindahkan dan ditanamkan ke sawah. Yang berikut ada beberapa cara untuk mempertahankan tanaman padi
yang ditanam di masyarakat Indonesia dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Yaitu yang pertama menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua menjaga lahan pertanian. Yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat seluruh air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, akan membagikan LKPD kepada kalian untuk mengerjakannya dan ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikannya di depan. Siapa yang Jika sudah menjawab, ibu minta kalian untuk berdiri ke depan untuk mempresentasikannya. Ya, silakan. Jawaban nomor 1, tumbuhan yang ada di lingkungan rumah yaitu mangga. Masalah yang sering terjadi dalam proses pertumbuhan mangga adalah ketika menanamnya dan mulai tumbuh, maka dari situ kita tidak memperhatikannya, maka akan dimakan oleh hewan yang ada di sekitar yang berkeliaran. Kadang juga karena tidak ada pupuk dan juga tidak menyiram sehingga proses pertumbuhan tidak menjadi bagus. Terima kasih, silakan dulu. Yang berikut kelompok 2. Silakan, Poni atau Ria. Kayak pada nomor pertama. Kelompok 2. Diagram pertumbuhan padi. Yang pertama, benih padi ditanam. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Kedua, benih-benih ditanam di lahan sementara. Yang ketiga, bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Terima kasih untuk jawabannya, silahkan duduk. Nah, di sini ibu akan menunjukkan kepada kalian gambar dari 3 benteng alam. Jadi ibu minta kalian untuk memperhatikan ke depan, setelah itu ibu akan menjelaskan. Itu yang pertama gambar pantai. Itu mereka pakai kapal, Ibu. Di sini ada nelayan yang berlayar di pantai. Iya, Ibu. Nah, anak-anak, pantai sendiri adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai juga ada yang pantai, ada yang landasan, ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang berikut kalian mengamati, perhatikan ke depan gambar dataran tinggi. Nah, anak-anak, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 50 meter di atas permukaan laut. Yang berikut gambar dataran rendah. Anak-anak sudah lihat? Sudah, Ibu. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Nah, anak-anak, ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Di sini ada soal yang pertama, minta kalian untuk menonton video yang akan ibu putar. Setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, anak-anak, perhatikan di sini, ibu akan memutar video tersebut. Pasti adik-adik pernah dong pergi ke pantai. Tapi tahukah kalian apa sih pantai itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pantai adalah daerah yang langsung berbatasan dengan lautan. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri pantai? Ciri-ciri pantai terdiri dari pantai memiliki tanah yang berpasir. Nah, jika kalian sudah menonton, silakan menjawab pertanyaan yang sudah ibu berikan.
kepada Ibu. kalian. Jika kalian sudah menjawab, minta kalian perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikannya. Dan di sini kita akan saling membandingkan jawaban dari kelompok Yaya dengan kelompok Ria sama kelompok Rio. Silakan. Soal yang pertama adalah tulislah perbandingan atau perbedaan karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dari video yang sudah ditonton. Jawabannya adalah perbedaan dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai yaitu suhu di dataran tinggi lebih rendah daripada suhu di dataran rendah terlebih pantai. Yang berikut dari kelompok lain. Baik, soal nomor yang kedua, pola pikir tentang pemanfaatan sumber daya alam atau dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, yaitu yang pertama, dataran tinggi adalah suatu bentuk permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketersediaan air yang cukup. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah daerah yang langsung berbatasan dengan lautan. Terima kasih. Silahkan dulu, terima kasih untuk jawabannya. Nah anak-anak, jadi kalian dapat membandingkan dari hasil gazah kalian, kalian dapat membandingkan hasil diskusi kalian sehingga dapat menemukan perbedaan yang ada pada 3 kondisi geografis, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah anak-anak, kalian sudah menemukannya, sudah menemukan perbedaannya? Sudah Ibu. Bagus. Jika kalian sudah menemukan perbedaannya, Ibu minta kalian perhatikan ke depan untuk kita sama-sama membahas LKPD yang tadi Ibu bagikan, membahas jawabannya. Nah anak-anak, dari LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia itu Ibu minta kalian untuk membuat 5 pertanyaan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat efektif. Nah, yang pertama, apa nama tumbuhan? Yang kedua, apa tanaman tersebut penting bagi masyarakat? Dan yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Dan mungkin ada banyak pertanyaan yang masuk akal dan yang menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, untuk LKPD IPA, jawabannya yang pertama itu tumbuhan yang ada di lingkungan rumah, salah satunya yaitu mangga. Nah, masalah yang sering terjadi dalam proses pertumbuhan mangga itu ketika menanamnya dan mulai tumbuh, maka dari situ ketika kita tidak memperhatikan maka akan dimakan oleh binatang, dimakan oleh hewan yang ada di sekitar rumah kita, sekitar lingkungan kita. Yang berikut itu diagram pertumbuhan padi. Nah, anak-anak, diagram pertumbuhan padi itu yang pertama itu benih padi ditanam. Nah, diagramnya itu seperti ini. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih tersebut bersamaan. Dan yang kedua itu benih-benih ditanam di tempat sementara. Dan yang ketiga, bibit yang telah disiapkan itu ditanamkan ke sawah. Nah, untuk jawaban dari IPS itu, yaitu pertama itu diminta perbedaan antara dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, perbedaan dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai itu yaitu suhu di dataran tinggi lebih rendah daripada suhu di dataran rendah terlebih pantai.
Yang kedua itu tadi Ibu meminta kalian untuk membuat pola pikir tentang pemanfaatan sumber daya alam. Itu seperti ini. Nah, anak-anak pola pikirnya itu seperti ini. Dataran tinggi adalah suatu bentuk permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Yang berikut, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Dan yang ketiga, pantai adalah daerah yang langsung berbatasan dengan laut. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Tidak ada Ibu. Baik, karena kalian sudah pahami materi hari ini, jadi tidak ada pertanyaan. Nah, anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam itu ada berapa macam? Tiga. Yang berapa? Itu yang pertama, Itu ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kalian kuis atau soal evaluasi yang sudah Ibu siapkan. Setelah itu kalian mengerjakan untuk mengumpulkan agar Ibu mengambil nilai. Ya Bu. Ibu kasih kesempatan 5 menit. Jika sudah kalian mengerjakannya, Ibu minta kalian untuk mengumpulkannya ke depan Ya Ibu. agar Ibu bisa mengambil nilai. Jadi Ibu akan berikan penghargaan kepada kelompok yang dilihat aktif dari tadi. Kelompok dari Pulpen gratis. anak-anak, apa yang telah kalian pelajari hari ini dari pelajaran hari ini? dataran rendah, Pantai. Baik, jadi yang kalian pelajari hari ini itu dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan lain sebagainya. Apa yang kalian suka dari pelajaran kita hari ini? nonton. Nonton Ibu di pantai. Baik. Mungkin ada pelajaran yang belum kalian pahami. Sudah Ibu. Sudah paham Ibu. Nah, anak-anak, kita harus selalu mensyukuri nikmat dan yang diberikan, dan kita harus melestarikan dan memelihara sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Ibu minta kalian berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu